Ya, 8 berarti. Ya, selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Ya, kalau saya lihat di responsinya itu, bentar, yang udah assign SD2 baru 7 ya, yang turn in baru 7, yang 7 belum. Termasuk Sofi nih ya. Ya, kayaknya Sofi yang tahun lalu saya ajar non-par juga kayaknya. Saya baru ingat. Ya. Kalian bilang tahun lalu, ya, berarti benar dia. Oke, hari ini tadi kita belajar median, jadi 3 materi lagi ya. Minggu depan kita presentasi dari hasil survei online-nya ya. Hari ini median, kemudian Mann Whitney sama Kolmogorov-Smirnov ya, untuk 2 populasi ya. Ada yang mau ditanyakan? Saya tidak bahas satu-satu karena slide-nya ada banyak nih. Untuk median ada 12 slide, kemudian untuk Mann Whitney dan ini ada 39, kayaknya nggak cukup untuk ini saja. Mungkin yang penting-penting saja ya, saya share dulu sebentar. Saya untuk median dulu deh. Ya, median ya. Di video juga sudah jelas dijelaskan bahwa nanti dari datanya itu kita dari data rasio ya, rasio atau interval itu bisa kita kategorikan dengan mediannya ya. Ordinal pun juga bisa sebenarnya ya. Ordinal pun bisa kita cari mediannya karena sebenarnya ordinal itu kan ring ya. Ordinal kan 1 sampai 5 misalnya ya kan. 1 sampai 5 itu berarti kan dia sebenarnya tingkatan ya, tingkatannya 2 itu kurang lebih dari 1. Sama kayak ring ring itu kan juga sama, ada minimum, ada maksimumnya ya. Di situ juga jadi ordinal masih bisa masuk di situ ya. Memang ada beberapa universitas yang kalau di ITS itu untuk bisa melakukan penghitungan secara parametrik atau non parametrik yang menggunakan data rasio ataupun interval, itu ordinal masih bisa digunakan ya. Ordinal masih bisa digunakan itu kalau untuk yang di ITS seperti itu masih bisa ya. Tapi ada beberapa kampus yang strict memang kalau kategori nggak boleh gitu ya. Ordinal itu nggak boleh masuk, ordinal termasuk kategorik dia gitu kan. Nah itu juga ada memang ya. Jadi ada 2 pendapat. Tapi kalau saya lebih setuju untuk yang ordinal itu bisa kita gunakan untuk kita aplikasikan ke parametrik yang harusnya dia menggunakan interval atau rasio karena dia sebenarnya juga mempunyai ring ya kan, mempunyai ring, kemudian juga dia masih bisa kita lakukan penghitungan. Kecuali untuk yang nominal. Kalau nominal memang nggak bisa untuk kita buat rata-ratanya ya. Kalau ordinal masih bisa kita buat rata-ratanya ya. Jawabannya ada di berapa ini ya. Jadi nanti kita bagi ya skornya itu. Ini median gabungan ya. Ini mediannya median gabungan antara grup 1 sama grup 2 ya. Itu digabungkan kemudian dicari mediannya. Nah, nanti baru yang di atas median berapa, di bawah median berapa, kemudian dari grup 1 yang di atas median berapa, yang di bawah median berapa itu dimasukin ke dalam tabel ini. Ya.
Ya, ini masih kayak kemarin ya, apa namanya, kalau antara M plus N-nya, kalau ini N plus N ya, M plus N, kalau kemarin N besar. Ya sama ya, ini N besar ya, N besar juga. Nah, kalau dia jika tak satu pun sel memiliki frekuensi yang diharapkan atau EIJ-nya maksudnya tidak ada yang kurang dari 5 atau lebih dari 5 semua nilainya, kita menggunakan chi-square. Ya. Ya, kalau kurang dari 20 kita menggunakan Fisher. Jadi kalau sampel kecil itu kita gunainnya chi-square. Kenapa kita pakai Fisher ya kan? Ya, kalau kita gunakan kurang dari 20 pasti nanti di selnya, karena ini kan 2 kali 2 ya, 2 kali 2 ya, di selnya itu pasti nanti kita akan menemui apa namanya, masalah EI yang kurang dari 5 ya, EIJ kurang dari 5, makanya kita menggunakan Fisher ya. Kalau kurang dari 20, di antara ini kalau kita kurang dari 20 pun kurang dari 5 pun ya, antara 20 sampai 40 M kali N-nya N plus N-nya, N besarnya ya. Nah, ini kita juga menggunakan Fisher ya. Ya, intinya sama sih ya. Nah, ini contohnya tadi. Nah, ini kita bagi ke 2, misalnya ini ya. Nah, ini dengan taraf uji 5%, ujilah hipotesis 0 yang menyatakan bahwa populasi 2 kelompok murid itu mempunyai median yang sama. Ya. Apakah median antara kelompok 1 dan kelompok 2 itu sama atau berbeda gitu. Ya, tinggal kita kelompokkan ya. Karena MN-nya adalah di antara ini kita menggunakan chi-square dan tidak ada EIJ-nya yang kurang dari 5 ya. Jadi kita menggunakan chi-square. Ya. Ya, dengan chi-square ini. Nah, chi-square-nya dengan chi-square yang seperti ini ya rumusnya. Ini sama nggak sih kayak yang kemarin? Sama chi-square yang uji chi-square kemarin ya, minggu lalu ya? Sama ya? Oke. Ya, jadi memang kita menggunakan uji chi-square yang kemarin. Walaupun apa namanya ininya median ya. Jadi chi-square sama median itu sama sebenarnya ya. Makanya kemarin pun juga menggunakan hipotesisnya dari pakai median juga. Ya. Ya, hanya penyebutannya aja sih sebenarnya nih. Ya, dua hal yang sama ini sebenarnya, dua hal yang sama antara median sama yang chi-square kemarin. Dia nggak mempunyai apa namanya rumus sendiri ya kalau uji beda median ini. Nah, ini contohnya tadi. Ya. Kemudian stop dulu yang Mann Whitney. Ya, yang Mann Whitney ini yang agak ini ya. Kita butuh sama, setidaknya minimal dia ordinal ya. Setidaknya dia ordinal. Jika mereka berbeda distribusi dua populasi, hanya akan berbeda sehubungan dengan lokasi pusat. Nah, ini contoh kita menghitung U1, U2-nya dulu, di mana N1 dan N2 adalah ukuran sampel 1 dan ukuran sampel 2. Nanti R itu adalah ranking dari sampel 1 dan sampel 2, R1 atau R2 itu tadi ya. Kita langsung ke contoh aja. Klaim ukuran kelas rata-rata untuk matematika lebih besar dari ukuran kelas rata-rata bahasa Inggris. Ya, sebuah sampel acak dari 9 kelas matematika dan 9 kelas bahasa Inggris dipilih. Sampel tidak harus dengan ukuran yang sama ya, boleh berbeda ya. Jadi yang 110, yang 19 boleh. Ya, jadi nggak harus sama ya. Dan nggak harus ini kan nggak harus ini yang sama. Ya, sampel yang sama juga gitu karena dia acak juga.
Urutan nilai-nilai gabungan dan kemudian membaginya kembali ke dalam sampel yang terpisah. Ya, kebetulan sama. Ya, hasilnya kelas S. Ya, ya M sama English. Ya, kemudian kita kasih ranking. Ya, kita kasih ranking 5, 6, 7. Oke. Ya, ini rankingnya kita gabungkan juga ya. Ini kan 5, 6 sama 7 kan. Jadi rankingnya kita jadikan jadi 6 nih ya. Karena gabungan antara 5, 6, 7 ya menjadi 6 semua. Kemudian langsung ke 8 ya. 8, 9 ya, nggak ada yang sama lagi. Ya, jadi yang sama itu. Ya, nanti kalau ada yang sama ada T-nya. Nah, sehingga kita pisahkan lagi ya. Yang tadi ya kita bikin lagi ya dari data yang awal, kemudian sampingnya kasih ranking ya, kasih ranking. Nah, tuliskan ranking yang tadi kita rankingkan gabungan tadi ya. Nah, ketemu kemudian di total rankingnya. Ini R1, ini R2. Ya, sigma R1, sigma R2. Sehingga itu nanti untuk menghitung U1 dan U2-nya. Ya. Sehingga U1 untuk matematika, U2-nya untuk English ya. U1-nya ketemu 22 ya. U2-nya ketemu 59 ya. Nah, hipotesisnya median sama kayak tadi sebenarnya. Median atau nilai dari bahasa Inggris nilai dari matematika klaimnya ya lebih besar dari bahasa Inggris. Kalau ini dia pakai ini klaimnya ini, hipotesisnya ini ya. Oke, mana tadi? Tabel Mann Whitney untuk lampiran J dan K diberikan ekor lebih rendah dari distribusi U. Ya. Tabel lampiran, nah ini J dan K. Ya. J itu untuk yang sampai 8 saja ya. Kalau yang K ini sampai 9 sampai 20. Ya. 9 sampai 20 untuk tabel K-nya. Karena hipotesis alternatif menunjukkan bahwa populasi matematika lebih memiliki median rata-rata lebih tinggi, ya kita gunakan UI sebagai U1 sebagai uji statistiknya. Ya. Dengan U-nya tadi 22, ini U1-nya 22, bandingkan dengan U22 ke UA ya, nilai kritis dari tabel yang sudah disesuaikan. Ya. Kemudian UA di lampiran K, N1 sama N2-nya 9. Ya, kita lihat. Ya, 9 sama 9. Dan UA-nya 21. Ya. Bentar, 9 sama 9, ya ini, ya 21 ini, ya. Untuk alfa 5%. Ya, alfa 5%, 9 sama 9, N1, N2-nya 99, ketemu 21 UA-nya. Jadi kita bandingkan 21 dengan 22 tadi, U1. Ya. Ya, apakah dia reject atau gagal tolak. Ya. Jadi gimana kesimpulannya ini, reject atau gagal tolak?
22 sama 21, gedean 22. Gede 22 berarti dia tolak. Ya, tolak ya, bener ya? Iya, Pak. Ya, tapi nanti Mann Whitney itu ada untuk yang sampel besar juga ya. Nah, kalau sampel besar itu kita dekati dengan Z. Ya, sama ya. Nah, ini juga nanti ada faktor koreksi ya ketika dia mempunyai nilai ranking yang sama. Ya, untuk kalau dia mempunyai ranking yang sama nanti juga ada faktor koreksinya. Di sini tidak dijelaskan ya di sini ya. Di video sudah dijelaskan ada faktor koreksi apa namanya ketika dia sampel besar ya. Nah, nanti kita tinggal pilih aja, kalau di sini sih tinggal pilih kita pakai U1 atau U2 gitu ya, tergantung dari apa namanya hipotesis alternatifnya ya. Nah, kalau di sini nggak ada faktor koreksi ya di sini ya, contoh yang sampel besarnya. Nah, ini apa nih? Oh, latihan. Oke, nggak salah. Sekarang Kolmogorov, Smirnov. Ya. Ya, Kolmogorov, sebentar. Jadi yang kita gunakan untuk median, kemudian ini apa tadi Mann Whitney, kemudian sama Kolmogorov ini, itu kalau di parametrik itu similar dengan uji apa? Di METSAT 2 kemarin. Uji T ya. Beda rata-rata antara dua populasi kan ya, beda rata-rata antara dua populasi ya. Nah, itu. Jadi kalau yang kemarin itu dua, kalau chi-square, kemudian Fisher, terus apa lagi kemarin? Itu untuk yang gimana? Halo? Yang berpasangan atau yang apa? Maksudnya yang dependen apa independen ini? Untuk sampelnya. Kalau yang ini kan independen ya sampelnya ya. Yang ini independen ya. Kalau yang kemarin dependen atau independen? Kalau kemarin dependen ya. Yang 3 kemarin itu dependen, yang sekarang independen. Jadi bedanya median yang sekarang dengan yang kemarin, chi-square yang kemarin itu. Ya. Tapi statistik ujinya bisa dipakai untuk yang independen. Gitu maksudnya. Nah, untuk uji median gitu. Yang chi-square yang kemarin dipakai untuk yang apa namanya? Uji median sekarang. Gitu. Nah, jadi nanti kalau misalnya di skripsi kalian ya ingin melihat apakah beda antara sebelum diaplikasikan, maksudnya kalian bisa lebih lanjut untuk melihat perbedaan dari komunitas atau responden yang menggunakan aplikasi sama yang nggak menggunakan aplikasi ya, misalnya seperti itu bisa menggunakan non parametrik juga kalau misalnya dia tidak berdistribusi normal ya kan, tidak berdistribusi normal. Kalau kita berdistribusi normal ya berarti kita pakai uji T berpasangan ya. Nah, seperti itu bisa, atau dari sampelnya kita ngambil acak aja dan tidak ya pasti, dan kita nggak tahu populasinya itu seperti apa misalnya ya, kayak tadi bagaimana ngelihat setelah menggunakan aplikasi GoPay sama yang enggak menggunakan GoPay sebelumnya itu gimana. Itu kemarin siapa ya
Ada anak STS yang dia ingin melihat keefektifan menggunakan fintech kayak gitu ya, fintech ya. Di UMKM yang sudah menggunakan ini sama yang enggak itu gimana sih bedanya? Jadi dia ingin tahu kebermanfaatan dari fintech ini ya terhadap perkembangan atau usaha dari UMKM ya. Itu kalau nggak salah dilombakan, nggak tahu anak KS atau anak saya lupa tingkat berapa, saya juga lupa yang nanya itu. Nah, ya saya arahkan ke seperti ini. Ya, ke non parametrik ya, antara dua itu tadi, dua sampel, ya udah sampelnya sama nggak orangnya. Kalau misalnya kalau tadi kan berarti sampelnya sama kan, sebelum dan sesudahnya gimana dia merasakan dampak itu ya kan, lebih baik atau lebih buruk misalnya seperti itu ya, bagus atau tidak itu artinya dia ada perbedaannya ya. Nah itu kita pakai yang dua yang independen. Tapi kalau yang independen sampelnya yang berbeda, yang satu yang pakai yang satu enggak, itu gimana kita bisa lihat perbedaannya seperti apa. Nah itu juga bisa ya. Ya, jadi ini sebagai alternatif aja, sebagai alternatif ya. Ketika kita nggak tahu populasinya ya, non parametrik itu juga powerful kalau misalnya kita memang tidak mengetahui distribusi dari populasinya ya. Dan anak KS kadang lupa ya menggunakan uji statistik, uji dari yang sedang kita lakukan ya, penelitian yang sedang kita lakukan. Nah, itu sih ya. Jadi lebih bagus menggunakan statistik uji ya, baik parametrik maupun non parametrik. Nah, untuk yang ini apa ini sekarang? Kolmogorov Smirnov. Ya, Kolmogorov Smirnov. Ya, tahapannya kita tentukan distribusi frekuensi kumulatifnya untuk setiap observasi sampel ya, dengan menggunakan interval yang sama untuk kedua distribusi. Ya, kemudian tentukan selisih antara kedua distribusi kumulatif sampel tersebut pada tiap titik yang tercatat. Ya. SM adalah nilai observasi distribusi kumulatif untuk apa tadi? Untuk satu sampel ukuran M dan SNX ya, adalah nilai observasi untuk sampel lainnya, ukurannya N. Jadi kita menghitung SM sama SN-nya ya, kumulatifnya dulu, kemudian nanti kita selisihkan, kemudian kita cari maksimumnya ya. Yang ya sama ya, untuk uji satu arah sama dua arah. Kemudian tentukan selisih terbesar dari selisih. Kalau yang kemarin kita cari yang minimum ya, minimum. Ini cari yang maksimum. Ya, kalau dulu kemarin kita nyari yang minimum, ya selisihnya kita di sini maksimum. Ya. Dari selisih kedua sampel tersebut, selisih terbesarnya. Oke. Kemudian, metode untuk menerapkan signifikansi DMN tergantung pada ukuran sampel dan sifat hakikat dari H1. Bila M dan N keduanya adalah kurang dari 25, kurang dari sama dengan 25, lampiran tabel L1 digunakan untuk uji satu arah ya, tabel L. Kalau tadi K, L ya. Lampiran tabel L2, ini berarti pakai yang ini kok M sama dengan N. Sebentar. Oke, ini Kolmogorov untuk tabel M ya. Kita gunakan untuk uji dua arah di kedua tabel D nilai MN DMN digunakan. Untuk pengujian dua arah saat M maupun N lebih dari 25 digunakan lampiran L3. Ya.
tabel L3. Ini dia pakai yang mana sih? Bentar. Pakai bukunya, buku lampiran L. Bentar ya. Ini saya cari lampirannya dulu. Ada di buku yang Sydney, Siegel, dan Castellan. Ada L1, L2, L3 ya. Ya. Ini Smirnov 2 sampel dites. Oke. Ya, ada informasinya di tabelnya itu. Ya. Untuk pengujian satu arah saat M maupun N lebih dari 25, nilai K-square yang dihitung dengan menggunakan equation 619 di sini ya. Sambil buka buku nih saya ya, biar nggak salah. 621. Ya ini 17, 19 ya. 4 dmn kuadrat ya, mn per m plus n. Ya. Nah, ada di buku Castellan ya, 619 Castellan ini ya, Sydney Siegel. Ya. Adalah distribusi K-square dengan derajat bebas 2. Ya, signifikansi dapat ditentukan dengan menggunakan lampiran C ya, untuk pendekatan K-square-nya. Ya. Oke. Jika nilai observasi sama dengan atau lebih besar ya, dari nilai tabel ya, untuk tingkat signifikansi tertentu keputusannya H0 dapat ditolak dan menerima yang sama. Contoh, Lepley membandingkan pelajaran berangkai dari 10 siswa kelas 7 dengan pelajaran berangkai dari 9 siswa kelas 11. Atau ini bahasa Inggris apa ini berangkai? Ini terjemahan. Hipotesis dari Lepley adalah bahwa efek utama menjadi kurang menonjol pada pelajaran yang berada pada kelas yang lebih mudah. Ya, efek utama merupakan kecenderungan bahwa materi yang dipelajari lebih awal dalam satu rangkaian pelajaran untuk diingat lebih efisien. Ya, bla 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 bla. Dia memprediksi bahwa kelompok yang lebih tua akan membuat kesalahan yang relatif lebih sedikit dari separuh pertama ketimbang kelompok yang lebih muda. Ya. Dia menguji hipotesis dengan membandingkan persentase kesalahan yang dibuat oleh kedua grup pada separuh pertama rangkaian pelajaran yang dipelajari. Kita langsung ke contoh aja deh. Subjek kelas 11 ya. Nah, ini boleh nggak sama ya. Kemudian subjek kelas 7. Nah, hasilnya diperoleh. Potensinya tidak ada perbedaan dalam proporsi kesalahan yang dibuat dalam mengulang pelajaran pada paruh pertama ya, antara siswa kelas 11 dan siswa kelas 7. Ya. H1-nya ya, siswa kelas 11 membuat kesalahan dengan proporsi yang lebih kecil dibanding dengan siswa kelas 7 dalam mengulang pelajaran di paruh pertama. Ya. Karena hipotesis alternatifnya adalah hipotesis satu arah, maka pengujian yang akan digunakan pada data adalah Kolmogorov-Smirnov 2 sampel untuk satu arah. M-nya 9, N-nya 10. Tadi kelas berapanya tadi yang 9 tadi? Oh, 11. Ya, kelas 11-nya ada 9, kelas 7-nya ada 10. Dengan signifikansi 1%. Ya,
M dan N-nya kurang dari 25. Ya, karena hipotesis apa ini kok kepotong nih ya. Ya. Nah, ini yang penting ini aja sih. 24 sampai 27 kita bikin apa namanya apa ini intervalnya dulu ya. Kita bikin kelas intervalnya dulu, kemudian di kelas ini, kelas interval ini ada berapa? SM ini apa tadi ya? Kumulatifnya ya. Kumulatifnya. 1/9, 2/9, 5/9 ya. Dan seterusnya sampai 9/9. Ya, jadi kalau sudah habis ya tetap dia 9/9 karena ya itu tadi ya kumulatif ya. Kumulatif. Ya. Ini walaupun nggak ada ya tetap 0, 0, 0, 0/10, 1, ini berarti ada 2, ya tambah 1 tadi jadi 3 dan seterusnya sampai 10/10. Nah, ini yang dikurangin ya. Ini kurang ini kurang ini kurang ini ya. Perbedaan terbesar antara dua distribusi kumulatif adalah ya 0,7. Ya, ini kita cari di antara sekian banyak ini ya. Ini yang terbesar nih. Ya, 0,7 ini yang terbesar. Kemudian kita kalikan antara M dan N dikalikan sama DMN-nya. Ya. 9 kali 10 dikalikan 0,7 ketemu 63. Sedangkan pada tabel L1 mengungkap bahwa nilai kritis untuk 0,01 adalah 61. Benar nggak 61 di L1? Sebentar, saya cek dulu. L1 untuk N-nya M-nya itu berapa? 9 ya. M-nya 9, N-nya 10. Iya, 61 ya di sini. Untuk 1% ya. Ya 1%, 0,01. Ya, nilainya 61. Ya. Karena nilai observasinya lebih dari nilai tabel, maka dia tolak H0. Sehingga kita dapat menyimpulkan bahwa kelas 11 memiliki proporsi kesalahan yang lebih sedikit dalam mengulang di paruh pertama dalam pembelajaran dibandingkan kelas 7. Ya, jadi kesalahannya lebih sedikit. Ya. Nah, ini yang mudah nih ya. Untuk sampel besar, ya, lebih dari 25. Ya, kalau lebih dari 2, ini jam berapa nih? Nah, masih 7 menit lagi. Ketika M dan N ada yang lebih dari 25, ya, gunakan dua sampel ini. Misalnya, M-nya 55, N-nya 60. Dan seseorang peneliti ingin menunjukkan ya, pengujian two-tail, ya, alfa 5%, H0 ditolak jika penghitungan DMN max harus paling sedikit. Ya. Nah, ini apa namanya? Nilai dari 1,36. Ini ya, nilai kritisnya ya, ini ya, nilai kritis yang nilainya besar, kita pakai L3, L11. Ya. L1-nya yang ada 3 itu. Ya, jadi kita pilih alfanya, ya. Alfanya, sebentar. Itu alfanya di sini ngitungnya 1,36 ya. Oh ya benar 0,05. Ya. Saya lihatnya 0,005 ya. Ya di sini kalau 0,05 itu mencari tabelnya itu 1,36 kalikan akar dari M kali plus N per M. MN ya, sorry ini kurang N ini. Ya, ini kurang N. Bukan M saja ya, ini yang di bawah ini kurang N ya, bisa ditambahkan.
Ya, ketemu nanti. Ini ya hasilnya. Yang benar yang ini nih, M kali N. Ya. Nah, kalau 0,025 itu 1,48. Kalau 0,01 1,63. Kebalikan sama ini. Kalau 0,000-nya 25 itu 1,73. Ya. Ya, ketika M dan N besar, kita dapat memakai uji one tail, ya, pakai yang ini, ya, dan pengujian didekati dengan pendekatan chi-square dengan DF sama dengan 2. Chi-square-nya yaitu 4 kalikan D MN dikuadratkan kalikan MN per M plus N. Ya. Ya. Ini contoh kasus lagi. Ya. Mahasiswa yang memiliki nilai statistik tinggi dan rendah diminta mengerjakan soal ekonomi. Setiap mahasiswa diminta mengerjakan 20 soal yang sebelumnya mereka tidak tahu soal apa yang diberikan. Sebagai kontrol adalah mahasiswa memiliki nilai statistik rendah. Ya. Nah, nilai statistik rendah dan nilai statistiknya yang tinggi. Ya. Soalnya yang dikerjakan 0 sampai 2 dikasih rank, dibikin rank, kemudian kelas ya, kelas interval, kemudian kita ini. Mahasiswa yang nilai statistiknya tinggi memiliki tingkat pengerjaan soal ekonomi yang sama dengan mahasiswa yang statistiknya rendah. Ini untuk hipotesisnya H0, ya, H1-nya yang statistik tinggi, pengerjaan soal ekonominya lebih banyak dibandingkan yang statistiknya rendah. Ya, belum tentu ya. Nah, ini juga sama ya. Dari interval ini kita kumulatifkan dulu ya. Tadi jumlahnya 44 untuk yang tinggi sama rendah tadi ya. Ya, temuin 44. Kemudian kita cari maksimumnya ya. Maksimum dari semua Dmax-nya ini ada 0,4 ya. Kita hitung chi-square-nya ya, 4 kalikan 0,406 dikuadratkan kalikan 44 kali 54 per ya, 44 plus 54 ketemu 15,9. Ya, sedangkan chi-square tabelnya 9,21 ya. Chi-square dengan derajat bebas 2 ya ini ya tadi. Karena nilai chi-square dihitung lebih besar dari chi-square tabel ya, lebih besaran chi-square yang hitung ini ya, maka dia tolak H0. Jadi belum cukup bukti untuk mengatakan bahwa mahasiswa yang nilai statistiknya tinggi memiliki tingkat pengerjaan soal ekonomi yang sama ya, dengan mahasiswa yang statistiknya rendah. Jadi belum tentu. Nah, ini juga bisa kalian ini ya, misalnya apa ya, aplikasikan untuk nilai IPK tinggi ya, itu belum tentu dia bisa mengerjakan skripsi. Ya, belum tentu loh ya. Karena saya punya pengalaman seperti itu. IPK-nya bagus nih. Tapi ketika mengerjakan skripsi, anak KS nih ya, itu malah justru dia itu nggak bisa mengikuti. Ya, dia nggak bisa ngikutin. Nah, ini pengalaman anak KS ini rata-rata dia cuma bisa jago coding, tapi nulisnya nggak bisa. Ya, statistiknya agak kurang. Ya. Padahal dia data science ini ya, data science yang saya contohkan ini bimbingan saya sendiri. Kalau saya bandingkan progres dia ketika dia skripsi dengan yang IPK-nya jauh di bawah dia, itu justru malah hasil skripsinya itu lebih bagus IPK yang di bawahnya dia jauh. Ya. Justru malah dia itu, saya bilang, ini tugas kuliah saja. Ya.
Nah, seperti itu. Dan dia nggak mampu untuk menjelaskan yang lebih kompleks atau lebih rumit. Ya. Jadi IPK belum tentu, ya. Jadi jangan bangga dulu juara 1, ya kan. Tapi ketika nanti di kantor, ya, aplikasi di BPS, ya, atau dalam hal karir, kalian yang ranking 1 misalnya ya, itu justru ketinggalan dengan teman-teman yang biasa-biasa aja. Karena yang pertama apa? Sebenarnya ya itu tadi, mungkin komunikasi, cara belajar dan lain sebagainya itu berbeda. Lingkungan juga mungkin berbeda. Mungkin dia IPK tinggi itu karena stres ya, dituntut sama orang tuanya, oh, kamu harus ranking 1, kamu harus ranking 1. Atau enggak dari SMA dulu udah ranking 1 terus, dari tingkat 1 udah ranking 1, 2, 3 gitu. Udah dituntut sama orang tuanya harus yang terbaik. Tetapi sebenarnya dia tidak mampu untuk berpikir itu. Ya. Dia hanya untuk memuaskan ini, karena tertekan saja. Jadi ini buat masukan buat kalian. Ya, nanti ya skripsi ya, terlepas dari yang tadi ya kita bicara skripsi ya, skripsi untuk sekarang itu berbeda ya. Ya, jadi mungkin di angkatan kalian nanti tahun depan itu akan sama dengan yang skripsi sekarang ya. 2 tahun ini udah 2 tahun sekarang ya, itu mahasiswa milih dosennya, bukan dosen bukan dipilihin sama jurusan atau dosen milih mahasiswa, enggak, tapi mahasiswanya milih dosen. Jadi ya yang data saya nanti milih dosen data science ya kan, dan mungkin ada dosen yang tidak tetap dari KS yang ditunjuk bisa sebagai dosen pembimbing ya, seperti itu. Ya, ini udah mulai memilih nih ya teman-teman kakak-kakak kelas kalian yang sekarang tingkat 4 itu juga sudah mulai memilih. Ya, pastikan dari sekarang kalian sudah punya minat kemana nanti data science-nya kira-kira ya, ke big data kah atau ke komputasi statistiknya kah ya kan, ngoprek-ngoprek metode analisis, machine learning dan lain sebagainya ya, atau text mining atau apa, itu kalian sudah mulai dari sekarang lah ya, biar kalian sudah bisa menentukan kira-kira yang cocok nih Pak siapa ya, Bu siapa ya, Bu Siti kah atau Pak Takdir atau siapa atau saya ya kan, pasti yang milih saya nggak ada nih ya kan gitu. Tapi saya heran ya, banyak kemarin yang ngomongin saya, Pak saya topiknya ini gitu. Ternyata saya udah informasikan ke anak-anak dulu sebelumnya ya, yang menghubungi saya. Saya tertariknya ke topik ini untuk metodenya yang seperti ini. Nah, akhirnya mereka menyesuaikan. Ya. Ya, karena 1 tahun nggak lama ya. Tahun depan itu kalian ini udah Oktober. Tahun depan loh kalian nanti itu Juni itu udah tingkat 4 loh. Ya, nggak ada 1 tahun lagi itu udah. Kalian udah harus mikirin siapa nih nanti dosen pembimbing saya sehingga saya biar lebih enak, nyaman ngerjain skripsi. Ya, materi apa yang harus saya ini udah mulai curi-curi start dari sekarang, baca-baca jurnal, ketertarikannya apa dan lain sebagainya gitu ya, biar nggak ribet gitu. Ya. Oke, mungkin itu untuk pengantar non parametrik. Ya, untuk 3 uji ini ya, minggu depan kita presentasi ya, saya pilih mungkin 5 orang ya dari kelas ini yang nanti akan mempresentasikan itu. Nanti yang dikumpulkan, file yang dikumpulkan adalah file PDF-nya, file Word-nya dari pekerjaannya ya, jadi Word-nya kalau nggak bisa kebaca rumusnya kan bisa lihat PDF-nya saya. Kemudian Excel dari datanya ya. Jadi file Excel itu file datanya ya, lengkap, ada entriannya. Kemudian sama jenis pertanyaan-pertanyaannya ya. Pertanyaan dari kuesionernya itu seperti apa. Saya juga pengen lihat kalian melakukan itu. Karena nanti ya PKL kalian itu ya kan survei online kan?
Minimal kalian udah ada gambaran, tapi survei online-nya ini frame-nya sudah jelas. Kalau di PKL ya, frame-nya udah jelas, pegawai BPS. Iya nggak? Iya kan? Jadi sayang sekali ya kalian tahun PKL-nya nggak pergi kemana-mana. Sayang sekali ya. Padahal pengennya ke mana kalian? PKL kemana pengennya? Oh, yang tahun-tahun lalu kan ke Lombok, ke Bali, ke Jogja, ya kan, yang belum pernah naik pesawat jadi naik pesawat, ya kan, yang belum pernah naik kapal jadi naik kapal, kan gitu. Ya. Yang belum pernah naik bis jadi naik bis, ya kan gitu kan. Yang belum pernah naik kereta jadi naik kereta, ya sekarang enggak. Ya. Online aja semuanya. Kasihan banget ya, angkatan kalian untuk PKL-nya, ya minimalis sekali, ya. Jadi nggak ada biaya untuk itu, ya kan? Semuanya benar-benar. Dan Februari sudah diseminasi bukan? Oke, Februari ya berarti. Oh, ya cepat itu ya. Sip lah, ya. Kelas minimalis ini PKL-nya. Ya wes gitu aja ya. Untuk tugasnya segera dikumpulkan. Untuk yang kelompok dikumpulkannya hari Senin ya. Hari Senin setelah pertemuan ke-7, hari Seninnya biasanya langsung UTS kan? Ya nggak sih? Ya. Ya udah, hari Senin itu nanti dikumpulkan. Ya, maksimal jam 4 hari Senin setelah pertemuan ke-7. Ya, berarti masih ada waktu 1 minggu untuk membuat yang kelompok itu, untuk postingan itu. Oke, saya akhiri. Terima kasih atas perhatiannya. Maaf kelebihan 7 menit. Ya, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang nggak masuk siapa?